leads me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me, and nothing will ever take your place. Pada pagi kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kita waktu dan kesempatan lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya hari ini saudara datang dengan hati yang terbuka bagi Tuhan, sehingga setiap apapun yang akan Tuhan berlakukan dalam diri kita, dalam ibadah ini, maka kita akan boleh mengalami kehidupan yang semakin diberkati oleh Tuhan. Kami ucapkan selamat datang kita sekalian, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudari Lisa akan memimpin ibadah ini. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berbakti di rumah Tuhan yang suci ini. Kita percaya saat ini Tuhan hadir di tempat ini, memberkati kita melalui puji-pujian, ucapan syukur, penyembahan, dan firman Tuhan yang akan kita dengar bersama. Tidak terasa kita telah melewati 30 hari. Di tahun 2022, kita telah melewati bersama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan selalu baru di dalam kehidupan kita. Kebaikannya tidak pernah habis di dalam kehidupan kita. Kita akan menyanyikan pujian ini. Semusim berlalu, namun kasih Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Namun kau selalu
pujian ini menjadi doa kami bersama. Tidak ada bisa kata yang kami bisa ungkapkan sekali berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan izinkan kami masuk di tahun yang baru, dari mulai tanggal 1 Januari hingga pada akhir minggu ini atau akhir bulan ini di tanggal 30. Kami berterima kasih kepada Tuhan, karena begitu cakapnya Tuhan memelihara hidup kami. Kami tahu Tuhan pasti berbagai macam ragam yang boleh kami hadapi Tuhan. Ada suka, ada duka, ada tantangan demi tantangan. Tapi kami berterima kasih karena sampai hari ini terbukti bahwa kami punya Allah yang baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk semuanya. Dan sebab itu Tuhan, pada hari Minggu yang terakhir di bulan ini pun kami ingin mewujudkan ucapan syukur kami, mewujudkan syukur kami pada hari ini dengan kami mau beribadah kepadamu. Kami mau mengagungkan dan memuji Engkau Bapa. Mendengar lagi sabdamu menjadi kekuatan kami untuk sepanjang bulan kami jalan. Oleh sebab itu hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berkati ibadah ini. Tuhan kuduskan ibadah ini. Sehingga ya Tuhan, kami boleh mengalami pertumbuhan iman, kedewasaan rohani. Atau kami pulang, kami terima kekuatan-kekuatan baru. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan yang melayani. Tuhan juga berkati dan urapi, sehingga hari lewat pelayanan hamba-hamba-Mu, maka nama-Mu dimuliakan dan kami diberkati lewat puji-pujian dan firman-Mu. Juga berkati semua kami jemaat-jemaat yang sudah dalam tempat ini, dan dalam perjalanan Tuhan juga hantar mereka. Terpujilah Tuhan. Inilah doa dan syukur kami Bapa. Dan kami menyerahkan ibadah kesucian pada pagi hari ini dan mengalaskan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadilah dalam kehendak Tuhan dari awal hingga akhir ibadah ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita lanjutkan memuji Tuhan dari nyanyian di dalam buku Bala Keselamatan nomor 12. Kita nyanyikan pujian ini berturut-turut ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Bila
Kita adalah prajurit-prajurit Yesus. Amin. Kita akan menyanyikan pujian di dalam buku Bala Keselamatan nomor 359. Kita prajurit di dalam Bala Yesus yang kabarkan tentang Injil Kristus. Batu karangku, naungan yang tetap teguh. Ku selamat dari tiap seteru, naungan yang tetap teguh. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita menyanyikan pujian ini dengan bangkit berdiri. Yesus batu karang
akan masuk di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Yubito. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di surga, kepadamu Tuhan Yesus kami datang bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan begitu baik, kasih dan kemurahan di dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh melakukan ibadah kesucian di tempat ini. Tuhan berkati semua jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan, kami boleh bersuka cita, menyanyi, dan sekaligus boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan dengan persembahan yang diberikan, Tuhan kembalikan dengan lipat kali ganda. Tuhan, kami percaya, kami masuk di dalam beberapa pokok-pokok doa. Tuhan, kami berdoa khususnya bagi bangsa dan negara Republik Indonesia, khususnya Bapak Presiden bersama dengan seluruh jajarannya. Tuhan berkati seluruh aparat yang bekerja di negara ini dan jaga keamanan bagi bangsa dan negara Republik Indonesia, sehingga kami boleh merasakan untuk aman dan boleh hidup berdamai dengan semua umat yang ada di negara ini. Tuhan, kami juga berdoa kepada seluruh jemaat yang datang dengan penuh pergumulan, ada yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Dan khususnya kami berdoa khususnya bagi Ibu Suryono, Ibu Sur yang lagi sedang menderita sakit. Kami percaya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berikan kesembuhan yang sempurna. Dan kami percaya Tuhan berikan penghiburan karena dia tidak sendiri, ada Yesus di dalam kehidupannya. Tuhan berkati akan keluarganya yang senantiasa menemani dan yang memberikan semangat di dalam menjalani kehidupan yang akan datang. Tuhan, juga kami berdoa khususnya bagi jemaat yang pada pagi hari ini sedang mengalami pergumulan berat, apa itu baik yang sedang masalah ekonomi yang terjadi, baik itu di dalam pelajaran atau pendidikan, baik itu mengenai hal-hal program-program gereja yang akan dilakukan di tempat ini. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus berkati semua, dan Tuhan buka jalan keluar yang terbaik, sehingga kami boleh melakukan dengan sempurna di dalam kehidupan, baik bergereja, baik berumah tangga, baik di dalam pribadi kami masing-masing, seturut dengan kehendak Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami memohon kepadamu Tuhan, kiranya hal-hal yang perlu kami lakukan di tempat ini Tuhan memberkati, khususnya di dalam membangun hal-hal mengenai perlengkapan-perlengkapan gereja. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkatinya. Tiba saatnya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi bagian yang terpenting di dalam kehidupan kami. Jadikan pelita di dalam kehidupan kami, meteraikan di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga mampu diterapkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kuasa Allah, kecintaan Allah yang terjadi di dalam diri kami masing-masing, sangat-sangat kami harapkan. Tuhan, kami juga berdoa khususnya yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa membuka hati dan pikirannya, sehingga seturut dengan kehendak Bapa ketika disampaikan firman itu. Kami percaya juga bahwa kuasa-kuasa Allah yang masih terjadi di dalam kehidupan kami, kiranya Tuhan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan kami dikuatkan oleh firman-Mu, dan firman itu menjadi bagian yang terpenting. Kuasa Allah akan terjadi, hadirat Allah akan turun di tengah-tengah kami, sehingga lawatan Allah boleh dirasakan setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin. Silakan duduk kembali. Hidup ini adalah kesempatan kita untuk melakukan perbuatan baik, kesempatan untuk melayani Tuhan. Biarlah kehidupan kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita menyanyikan pujian ini untuk menyambut firman Tuhan.
kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, yang telah menolong memberkati kami hingga hari ini. Kami siap dengar firman-Mu, biarlah roh Tuhan bekerja atas hidup kami. Jika ada kuasa-kuasa akan merampas berkat firman Allah, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan memenuhi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, sudah siap ulangan? Ini sepi-sepi ya. Dingin-dingin. Padahal hari ini ulangannya berat ya. Baiklah, kalau kita kembali berbicara firman Tuhan, sebenarnya sudah berulang kali itu disampaikan bagi kita sekalian. Ya, kalau kita melihat juga kitab Musa, maka di situ juga ada kitab Ulangan. Nah, pada pagi hari ini kita kembali ya diingatkan tentang kasih Tuhan ya. Jadi judulnya hari ini kasih. Namun sebelumnya kita akan mengulang bagaimana permulaan Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2, maka kita melihat bahwa semua yang dilakukan oleh Tuhan pada awal penciptaan itu dilakukan karena kasih. Kalau kita membaca dalam pasal 1 dan pasal 2 sambil kita memahami, maka kita melihat bagaimana Tuhan mengatur dengan luar biasa penciptaan itu terjadi ya. Kita melihat pada penciptaan yang terakhir adalah manusia ya. Kenapa manusia yang terakhir? Kenapa enggak manusia yang lebih dahulu ya? Tapi kita melihat semua ini karena kasih. Kalau manusia lebih dahulu diciptakan, maka apa jadinya ya? Keadaan dunia yang masih gelap gulita. Tetapi karena kasih Tuhan, maka Tuhan mulai menciptakan yang pertama terang. Kemudian Tuhan menciptakan cakrawala. Kemudian Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Kemudian Tuhan menciptakan benda-benda di langit. Dan yang kelima, Tuhan menciptakan binatang yang ada di udara dan yang ada di dalam air. Dan yang keenam, Tuhan menciptakan binatang yang ada di darat dan juga manusia. Saudaraku, semua diciptakan dengan begitu luar biasa, manusia yang terakhir. Dan pada hari yang ketujuh Tuhan berhenti untuk bekerja dan dia memuliakan Allah Bapa di sorga yang telah memberikan luar biasa kasih itu. Penciptaan yang telah dilakukan adalah penciptaan yang sangat didasari dengan kasih. Tuhan menyediakan semuanya, ya. Tuhan menyediakan semua begitu indah. Menyediakan tempat buat manusia, menyediakan semua kebutuhan manusia. Barulah dia menghadirkan manusia. Inilah bukti kasih Allah. Jadi kalau kita membaca dari Kejadian sampai Wahyu, maka semua berbicara tentang kasih Allah dalam kehidupan manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan kehidupannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kemudian kita melihat Allah telah melakukan bagiannya. Dia telah menyatakan kasih-Nya saat manusia jatuh di dalam dosa pun. Hal yang kecil Tuhan memperhatikan, di mana pada saat mereka mengetahui mereka telanjang, ya, mereka mengambil dedaunan untuk menutupi tubuh mereka. Tetapi Allah memberikan yang lebih lagi karena kasih-Nya. Dia memberikan kulit binatang bagi manusia pertama yang jatuh di dalam dosa. Itulah kasih Allah yang luar biasa. Dan puncaknya kasih Allah, dia memberikan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita baca Yohanes 3 ayat 16, itulah kasih Allah yang sangat luar biasa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau Tuhan Allah telah melakukan bagiannya, sekarang bagian manusia
apa yang Tuhan katakan buat manusia. Di dalam Injil Matius pasal 22 ayatnya yang ke-34 hingga ayatnya yang ke-40 dikatakan demikian. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, inilah yang saya katakan tadi, kita kembali mengulangi perintah Tuhan yang Tuhan sampaikan, yang dirangkum ya dari 10 perintah di dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Maka Tuhan Yesus merangkum menjadi 2 bagian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kemudian kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah perintah yang kembali hari ini di akhir bulan Januari, di awal tahun ini kita kembali diingatkan bahwa kasih adalah dasar kehidupan orang-orang percaya. Kalau kasih itu ada dalam kehidupan kita, maka saya percaya segala sesuatu yang kita lakukan, kita akan melakukannya dengan kasih. Tidak ada persungutan, tidak ada keluhan, tidak ada alasan-alasan dalam segala hal yang kita kerjakan, karena kita mendasari semuanya dengan kasih. Kalau kita membaca Keluaran 20 ayat 3 sampai 17 tadi, maka di situ pun Tuhan memberikan 10 perintah, ya. Allah memberikan 10 perintah. Dan kalau kita membagi, ya, kita membagi dari perintah 1 sampai 4 itu untuk Allah. Apa yang dilakukan oleh manusia untuk Allah, di mana dikatakan jangan ada Allah lain di hadapanmu. Kemudian jangan membuat bagimu patung dan menyembahnya. Kemudian yang ketiga, jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan. Dan yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Inilah pembagian yang pertama sebagai kasih kita kepada Allah. Dan yang kelima sampai pada yang ke-10, maka itu berbicara kasih kita kepada manusia. Jangan kita melakukan hal-hal ini kepada manusia, di mana dikatakan hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu. Dan yang ke-6 dikatakan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini tentang apapun yang dimiliki oleh sesamamu. Inilah kasih yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita untuk sesama kita. Tapi kalau kita melihat sampai hari ini, maka dari sekian perintah yang ada, masih begitu banyak yang dilanggar oleh manusia. Tapi hari ini kembali kita diingatkan, Tuhan kembali mengingatkan buat saudara dan saya, supaya hidup kita didasari dengan kasih Tuhan. Karena itu adalah perintah Tuhan buat saudara dan saya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kasih itu menjadi gaya hidup kita setiap hari, bukan hanya hari Minggu, ya. Bagaimana kasih itu menjadi gaya hidup kita? Maka kita membutuhkan senantiasa kepenuhan Roh Kudus Tuhan atas kehidupan kita. Karena Roh Kudus yang Tuhan berikan, itulah yang akan menuntun hidup kita dalam apapun yang kita lakukan setiap hari.
Kalau kita membaca di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, ini sudah dihafal ya. Dihafal nggak? Ya? Diingat, dilakukan ya. Saya percaya telah dilakukan di dalam Galatia 5 ayat 22 hingga ayat yang ke-23. Roh Kudus yang akan menuntun saudara dan saya untuk melakukan segala sesuatu apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jika buah roh ini ada dalam kehidupan kita, maka saya percaya hidup kita penuh dengan hari-hari yang bahagia. Saya percaya kita akan melakukan hari-hari kita dengan ucapan syukur karena kita dipenuhi oleh kasih Allah. Kalau kita membaca Galatia tadi, maka yang pertama di situ dikatakan tentang buah roh ialah kasih. Orang-orang yang memiliki kasih, umat Tuhan yang memiliki kasih, maka ia akan mencerminkan 8 hal atau gaya hidup berikutnya yang ada di dalam Galatia ini. Orang yang memiliki kasih atau yang dipenuhi oleh kasih, umat Tuhan yang dipenuhi oleh kasih Allah, maka dia mampu bersukacita setiap hari. Dia selalu memantulkan sukacitanya kepada orang lain. Dia selalu memancarkan sukacita surgawi dalam kehidupannya setiap hari. Karena karakter ini adalah karakter orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Karakter surgawi ya, yang kita pantulkan dalam kehidupan kita setiap hari. Setelah orang dipenuhi Roh Kudus dan kasih Tuhan ada dalam kehidupannya, maka damai surgawi, damai sejahtera surgawi harus melimpah dalam kehidupan orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, saat dia dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan, maka buah roh tadi dia sanggup melakukan, yaitu kesabaran. Yang ketiga, kesabaran. Kesabaran bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Tetapi Tuhan perintahkan kita harus selalu sabar. Dan kesabaran tidak hanya kita tahu dan kita selalu dengar kata itu, tetapi Tuhan mau kesabaran ini terus kita aktifkan dalam kehidupan kita. Selalu kita giatkan dalam kehidupan kita, tindak tanduk kita dalam kita menghadapi berbagai macam goncangan dunia, maka kesabaran ini akan mampu menguasai, mengendalikan kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya, kemurahan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kemurahan, kita tidak hanya cukup tahu bahwa kemurahan itu baik, tetapi harus disosialisasikan dalam hidup kita. Kita harus perkenalkan kepada dunia bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka yang dipenuhi kasih Allah, dia harus memperkenalkan setiap hari, setiap saat, dimanapun dia ada, dia harus menyatakan kemurahan dalam kehidupan. Dan yang berikutnya, dari Galatia 5:22 sampai 23 tadi, dikatakan kita harus memiliki kebaikan. Dikatakan kita harus obral, ya, obral kebaikan. Kita harus umbar. Nah, kata obral ini kadang digunakan oleh para pedagang, ya.
Saat mereka menjual barang-barang mereka secara besar-besaran, maka penjual ini sering mengatakan diobral dengan harga murah, tapi bukan murahan, ya. Jadi kebaikan ini harus diobral, harus terus dilakukan dalam kehidupan kita. Kita nggak hanya menyimpan kebaikan itu, tapi harus terus dilakukan dengan murah hati, ya, sehingga kebaikan itu terus terpancar dari kehidupan saudara dan saya. Kebaikan kita nggak mahal, karena kalau dia mahal maka kita akan menjadi orang yang kikir dan pelit dalam kehidupan kita. Jadi selalu kita menunjukkan kebaikan kepada setiap orang yang kita jumpai. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, yang berikutnya adalah kesetiaan. Kesetiaan ini harus selalu dilaksanakan. Baik dalam keluarga, baik dalam persahabatan, baik dalam pekerjaan. Kita harus melakukan kesetiaan dalam kehidupan kita. Harus direalisasikan, ya, dalam hidup kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan. Dia telah dikuasai oleh kasih, maka kesetiaan ini selalu, ya, dituliskan dalam loh hati kita, sehingga dalam apapun yang kita lakukan maka kita menjadi orang-orang yang setia. Kemudian kelemah lembutan. Kelemah lembutan atau kebaikan hati atau ramah ini harus selalu kita juga melakukan dalam hidup kita, ya. Kelemah lembutan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dari kelemah lembutan ini pergumulan berat buat saya, ya. Berapa hari lalu Steve mengingatkan saya, ya. Dia katakan demikian. Mama itu gak usah bicara suaranya keras, ngomong sama orang, ya. Karena wajah mama aja sudah takut orang lihat gitu, ya. Ini Steve mengingatkan, dia selalu mengingatkan karakter-karakter kami yang kurang baik, ya. Jadi mama gak perlu keras ngomong gitu, ya. Karena wajah mama aja sudah menunjukkan ketegasan begitu, ya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, memang menjadi orang yang lemah lembut, menjadi orang yang ramah itu gak gampang, ya. Gak mudah. Tetapi saya percaya saat Roh Kudus Tuhan memenuhi kita, kasih Tuhan menguasai hidup kita. Karena kasih adalah karakter Allah sendiri. Kasih adalah harus kita melakukan karena Tuhan telah lebih dahulu melakukan. Maka saya percaya kelemah lembutan itu juga akan menjadi bagian yang kita mampu lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan kemudian yang terakhir, penguasaan diri. Penguasaan diri harus diamalkan, ya. Harus terus diterapkan. Dan yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai macam tantangan hidup, ya. Penguasaan diri. Kalau kita nggak menguasai diri, kita akan menjadi orang yang bisa stres, ya. Bisa jadi penghuni menur, ya. Kalau kita nggak punya penguasaan diri, karena yang kita lihat kadang menjengkelkan, membuat kita kesel, membuat darah kita mungkin jadi tekanannya tinggi, ya. Jadi memang penguasaan diri ini pun harus selalu kita lakukan. Kata ada hamba Tuhan, selalu dia katakan ini harus diimplementasikan, ya. Selalu itu di dalam hidup kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, inilah hal-hal yang harus kita lakukan di hari-hari ini. Dan tidak mudah, ya.
Tapi biarlah kita mau mendasarkan semuanya hanya karena kasih. Kita ingin mengalami perkenaan Tuhan, kita ingin mengalami diberkati oleh Tuhan. Tidak cukup hanya iman kita. Tidak cukup hanya pengharapan. Sebab firman Tuhan bilang yang paling besar diantaranya adalah kasih. Jadi dasar dari kehidupan orang-orang percaya adalah kasih. Dan itulah judul firman Tuhan hari ini, kasih. Kasih Allah yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Dan akhirnya apa yang firman Tuhan katakan tentang kasih di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 hingga ayat 8. Saya akan membacakan buat kita sekalian, dikatakan demikian. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak megahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Inilah yang Tuhan katakan tentang kasih buat kita sekalian. Apapun kehidupan kita, sepandai apapun kita, sehebat apapun kita, seberhasil apapun kita, jika kasih tidak menjadi gaya hidup kita, maka kita adalah orang-orang yang tidak berguna. Kita adalah orang-orang yang tidak mendapat perkenaan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita mau hidupkan kembali kasih. Mungkin sudah mulai pudar. Mungkin K-nya sudah mulai patah. Ya, kalau tulisan K sudah mulai patah, pasti enggak bagus. Ya, bahkan mungkin kalau K-nya sudah hilang tinggal asih, ya enggak bagus. Atau sudah tinggal sih-nya. Ya, hari ini mari kita kembali mengulang, mengingat bahwa dari awal penciptaan sampai akhir, Tuhan telah menyertai kehidupan kita dengan kasih. Maka lakukanlah itu dalam hidup kita. Dan memang tidak mudah. 9 buah roh yang dipaparkan kepada kita sekalian. Saya pun belum semua dapat melakukan. Tapi kita mari terus mau mengusahakan, mengupayakan, berusaha untuk melakukan. Karena itu adalah perintah Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong kita untuk melakukan semuanya ini. Sebab kita ingat pada hari penghakiman pun, ya, maka kita akan dipisahkan oleh Tuhan. Semua berdasarkan kasih itu. Semua berdasarkan tentang kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama manusia. Kalau kita melihat di dalam Matius 25 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-46,
disitulah kita melihat pemisahan yang Tuhan akan lakukan pada akhirnya nanti. Pada akhir penghakiman, maka kasih kita itu pun akan dihakimi. Di mana pada ayat 34 dari Matius 25 dikatakan, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Inilah kasih itu, dan pada akhirnya nanti kasih kita akan mendapat penghakiman, dan Tuhan akan memberikan juga upah bagi kita sekalian. Kalau kita membaca selanjutnya, bagian mereka yang tidak melakukan, maka juga ada upah bagi mereka. Saya baca saja pada ayat 41 dikatakan, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika mereka tidak melakukan kasih kepada sesama, maka Tuhan bilang, enyalah mereka. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita melakukan segala sesuatu karena kasih. Saya percaya kita datang beribadah pun karena kasih kita kepada Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu karena kasih, melayani Tuhan karena kasih. Maka percayalah, saat kita melakukan semua atas dasar kasih, maka ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Kami akan menyanyikan sebuah pujian sambil kita kembali merenungkan kasih atau buah roh yang tadi yang sudah saya sampaikan kepada kita sekalian. Mana yang belum kita mampu melakukan? Saat kita mau menyerahkan kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan menolong kita. Sehingga tahun demi tahun, kehidupan rohani kita semakin disempurnakan. Semakin disempurnakan oleh Tuhan menjelang Tuhan datang kembali. Jangan kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kami akan menyanyikan terlebih dahulu kasih dari surga, dan nanti kita akan menyanyikan ya, sudah lama saya nggak nyanyi sama manusia. Jika ada yang mau datang berdoa, silakan kami menyanyikan pujian ini, kemudian nanti bersama-sama dengan sinar. Dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi,
kata Allah Bapa mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mari jika ada saudara yang datang berdoa, Tuhan ada di sini siap menanti saudara. Kasih Tuhan ada di sini akan menjawab setiap doa-doamu. Jangan biarkan waktu ini berlalu. Pergunakan kesempatan ini. Kita ada dalam hadirat-Mu. Kasih yang menjadi bagian dalam kehidupan kita sekalian. Amin. Mengalir di hatiku. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai doa kita sekalian. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga. Jika ada saudara-saudara yang mau datang berdoa, maka lakukanlah Tuhan. Dari Bapa surgawi, Berdoalah kepada Tuhan. kasih dari Yesus, Berdoalah untuk apapun yang kau ingin lakukan di bulan yang baru. Bersyukurlah karena kita ada hari ini di minggu yang terakhir di bulan ini, saudara sekalian. kasih dari tempat tinggi, Berdoalah kepada Tuhan. mengalir kasih dari tata Mengalir dan mengalir. mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Ada waktu-waktu yang baik untuk kita bertemu dengan Tuhan. Kalau sepanjang bulan ini kita bisa menjalaninya, itu semua anugerah dan kasih Tuhan atas hidup kita. Pasti banyak hal yang kita hadapi, saudara-saudara sekalian. Pasti ada hal-hal yang kita mulai bertanya kepada Tuhan, mengapa hal ini harus terjadi? Mungkin ada yang mengecewakan, ada yang menyakitkan. Tapi saya percaya juga bahwa sepanjang bulan ini ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan buat atas hidup kita. Kasih menjadi sebuah kunci utama dalam menjalani kehidupan ini. Di bulan yang baru, lakukanlah, tempatkanlah kasih kepada Tuhan menjadi utama atas hidup kita. Sehingga dalam apapun yang kita jalani, maka kita tahu penyertaan dan berkat Tuhan atas hidup kita. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat ini, Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. saya akan berdoa saudara sekalian. Kita akan ulangi kornya sekali lagi. Kalau waktu kita nyanyikan kor ini, kalau Tuhan menyuruh engkau untuk datang kepadanya, maka datanglah kepada Tuhan. Apakah engkau harus melangkah ke depan atau di tempat dudukmu, atau engkau ingin berdiri sekalipun, maka lakukanlah itu. Karena hari ini
Tuhan ingin memberkati engkau. Tuhan ingin memulihkan hidupmu. Tuhan ingin engkau mengalami perjumpaan dengan Dia. Kita ulangi kurnia sekali lagi. Kalau saudara datang ke bangku anugerah atau ingin beri tempat dudukmu, lakukan itu sebelum saya akan berdoa. Mengalir, mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Hamba datang kepadamu Tuhan, ingin berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu, mereka-mereka yang datang di bangku anugerah, mereka-mereka yang sedang berdoa dan sudah selesai berdoa. Kami percaya padamu Tuhan bahwa di dalam nama Yesus Tuhan akan mendengar setiap doa-doa mereka. Di dalam Yesus Kristus Engkau akan menjawab setiap apa yang menjadi permintaan mereka hari ini. Hamba berdoa kepadamu Tuhan, kiranya biarlah hari ini lagi Tuhan setiap jawaban-jawaban doa akan Tuhan berlakukan atas hidup mereka. Hamba juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang beri pada mereka Bapa. Mereka sedang mengarahkan hati mereka kepada Tuhan. Hamba berdoa kepadamu di dalam Yesus Kristus. Tuhan, Engkau juga dengar doa mereka. Tuhan juga jawab doa mereka. Mereka yang duduk, yang mereka sedang berdoa. Kami pun meyakini Tuhan bahwa hari ini Tuhan menyatakan jawaban-jawaban doa dalam kehendak Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk menempatkan kasih kepada Tuhan menjadi prioritas atas hidup kami Bapa, sehingga kami boleh menjalani hari-hari demi hari, mengimplementasikan kasih dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga lewat kehidupan kami ada banyak orang-orang yang dimenangkan untuk Tuhan. Makasih untuk semuanya Tuhan. Dalam doa kami pada hari ini pun kami menyerahkan jemaat-jemaat kita bisa hadir, mereka yang di rumah sedang beribadah. Tuhan juga jawab dan dengar doa mereka. Kami ingat bagi Ibu Sur, kami dukung dalam doa. Dalam pembaringannya hari ini, kami menyatukan hati kami dari tempat-Mu yang kudus ini Bapa, dan meminta di dalam nama Yesus, Tuhan jamah dia, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan sehatkan. Dan kami percaya Tuhan, Kau menyatakan kasih-Mu atas kehidupannya. Kami serahkan semua kami yang hadir. Tuhan berkati kami Bapa sepanjang minggu ini. Tuhan menolong kami. Terpujilah Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi. Sekali lagi katakan sama-sama, mengalir kasih, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir.
mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Kiranya Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Pemahaman kata mengalir dia nggak pernah berhenti. Pemahaman kata mengalir tidak pernah stop, tapi terus berjalan, terus bergerak, dan itulah kasih yang Tuhan beri bagi kita. Dan Tuhan juga mau kita mengalirkan kasih kepada sesama kita. Seperti biasanya, setiap akhir bulan saya akan mengumumkan dana pembangunan yang saya terima. Waktu Desember saya belum mengumumkan karena tahun baru ya, akhir tahun. Jadi saya mengumumkannya sekarang. Pada Desember, bulan Desember itu saya menerima dari kotak pembangunan yang ada di sana 405.000, lalu sumbangan dari Ibu Simon, Bapak Keluarga Restu dan juga NN itu masing-masing 100.000, lalu ikrar yang saya terima dari Roni dan Nike 100.000 dan ini sudah lunas, lalu NN 500.000 juga sudah dilunasi selama tahun 2021 ya. Lalu dari keluarga Tan Hokjang lunas juga 2 juta rupiah. Sumbangan yang saya terima berarti 3.305.000 rupiah. Lalu pada bulan Januari tahun 2022 terus dari kotak pembangunan 220.000, lalu ada dari saudara Dana Soekarno sumbangan 500.000 rupiah, lalu ucapan syukur dari yang tidak mau disebut namanya 2 juta, lalu ucapan syukur lagi dari NN juga 4 juta rupiah. Jadi selama bulan Januari saya terima 6.720.000 rupiah. Dan tujuan saya untuk mengumumkan setiap bulan apabila dana yang saudara berikan kepada saya itu tidak tercantum, minta tolong segera mengklirkan ya, supaya menjelaskan ya, supaya saya sendiri bisa enak gitu ya. Jadi tidak ada hal-hal yang terlupakan, tidak ada sumbangan-sumbangan yang terlupakan sehingga menghambat sumbangan ini ya. Nah, jadi saya juga memohon kalau saudara-saudara terbeban untuk pembangunan gereja ini, saya masih menerima sumbangan itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Ya, terima kasih untuk Pak Yupito dan Cik Melani. Jadi kalau ada sudah memberi tapi belum tercatat mungkin ya, saudara bisa memberitahukan. Jadi lebih baik diberitahukan, dikasih tahu bahwa saya tanya apa kalau belum dicatat sebagaimana, seperti itu lebih baik. Baik saudara-saudara sekalian, kita akan mengakhiri bulan ini dan kita akan masuk bulan Februari. Saya berdoa dan kita berharap kita semua sehat-sehat ya, sehat-sehat. Dukung terus dalam doa bagi Ibu Sur, kita doakan terus, doa pribadi saudara-saudara sekalian, doa keluarga, doa di gereja kita doakan supaya orang tua kita pun kembali dipulihkan oleh Tuhan. Izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Imlek ya, benar ya? Betul ya? Tanggal 1 toh? Benar ya? Biasa kalau diucapkan ini yang mengucapkan tuh dapat feedbacknya biasanya. Begitu. Apa namanya Bu? Gong Cipace gitu loh. Hah? Hong Hong. Oh. Ya selamat ya, tanggal 1 ya, hari apa itu? Selasa ya. Selamat menikmati saudara-saudara yang merayakannya. Dan kita percaya bahwa itu juga hari yang diberikan Tuhan untuk kita bersyukur ya kepada Tuhan untuk menerangi Tuhan atas kehidupan kita. Yang berulang tahun Penny Moniaga tanggal 3, lalu Ferry Moniaga tanggal 3, lalu Bapak Sarbani tanggal 7. Itu yang berulang tahun. Saya ingin menyampaikan juga saudara-saudaraku bahwa dalam minggu ini saya melakukan kegiatan di luar. Tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 saya berada di kantor pusat Bandung. Tanggal 2 pagi saya melakukan perjalanan dari Surabaya menuju Bandung. Tanggal 3
sepanjang hari dari pagi sampai sore rapat di kantor pusat. Lalu harusnya langsung pulang, tapi pada hari Jumat saya diinformasikan sekretaris umum memanggil saya untuk berbicara begitu loh. Jadi saya beritahu bahwa hari Jumat tanggal 4 Aseko mau berbicara untuk saya. Jadi dia panggil saya untuk ketemu dia. Jadi rencananya pulang pada Jumat malam dan Sabtu pagi tiba di tempat ini. Selama saya nggak ada pun pasti ada Ibu Mayor ya yang melakukan tugas-tugas pelayanan. Jadi kita berdoa saudara-saudara sekalian supaya semua kegiatan-kegiatan pelayanan kita di tempat ini berjalan dengan baik. Pasti penuh dengan kegiatan. Sepanjang minggu kemarin sampai hari ini kegiatan saya cukup padat saudara-saudara. Mulai dari Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis pertemuan-pertemuan dilakukan lewat Zoom, kegiatan-kegiatan luka karir lewat Zoom maka dilaksanakan dan harusnya hari ini pertemuannya di Bandung cuma karena ada Imlek hari libur dirubah di tanggal 2, 3 dan tanggal 4. Terima kasih untuk semua pertolongan saudara sekalian, perhatian saudara sekalian bagi pelayanan Tuhan di tempat ini dan kita percaya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ipito tadi kita mendukungnya, kita doakan supaya kerja kita menjadi baik. Saya terus berdoa untuk dana yang kita butuhkan dari pemerintah saudara-saudara sekalian. Ya kita harapkan di bulan Maret itu bisa dapat gitu ya. Bisa dapat, ya kita akan perbaiki bagian dalam gereja ini saudara sesuai dengan gambar yang dibuat Regina yang sudah dimasukkan ke pemerintah dan mereka menyetujuinya. Mudah-mudahan kita doakan supaya Roh Tuhan menjamah hati mereka yang berkepentingan mencurahkan dana tersebut sehingga dana itu bisa kita peroleh untuk kebaikan-kebaikan kita untuk gereja Tuhan. Terima kasih untuk semua melayani hari ini. Tuhan memberkati kita. Kita yang satu kur ya, supaya kita lebih semangat ini kayaknya. Apa ya kurnya ya? Bangkit lah ya. Supaya kita bangkit ya. Bangkit serukan nama Yesus, kita berdiri saudara-saudara sekalian. Setelah nanti Ibu Mayor akan memberikan kita dua berkat hari ini. Tetap semangat saudara-saudara sekalian. Tetap bersuka cita ya, supaya sepanjang bulan Februari 29 hari ini. Ini menarik nih, tahun ini tanggal 29 ya, bukan 28. Ya, dan kita percaya bahwa akan terus berkat Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, Di atas segalanya. Nama Yesus. nama Yesus, di atas segalanya. Sekali katakan nama Yesus. Nama Yesus. Di atas segalanya. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semuanya. Kami akan pulang dari tempat ini. Hamba menyerahkan semua jemaat-jemaat Tuhan. Mereka akan kembali bekerja berusaha sepanjang minggu ini.
Biarlah penyertaan Tuhan menjadi bagian mereka. Mereka yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Mereka yang ada di luar kota dengan pekerjaan mereka pun Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Dan juga pelayanan kami sepanjang minggu ini, kami mohon penyertaan Tuhan. Inilah doa kami Bapa, mengampuni dosa dan kekurangan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya Yesus datang kembali. Amin, amin. Tuhan berkati. Selamat pagi. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head.